Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Sandra Virga Romadona, NIM 159 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis I. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang hukum perusahaan. Hukum perusahaan itu ada dua pelaku bisnisnya. Yang pertama perseorangan, yang kedua adalah perkumpulan. Perkumpulan itu terdiri dari beberapa orang. Dan perkumpulan itu terbagi menjadi dua, badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu PT, koperasi, dan yayasan. Dan yang bukan badan hukum terbagi menjadi tiga, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CV. Badan hukum di sini ada tiga. Yang pertama PT atau perseorangan terbatas, yang kedua koperasi, dan yang ketiga yayasan. PT atau perseorangan terbatas itu adalah suatu bentuk usaha yang berbadan hukum menurut Pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dan unsur-unsur PT itu ada 5. Yang pertama, adanya badan hukum. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Yang keempat adalah modal pasar. Dan yang kelima, memenuhi persyaratan undang-undang. Di sini ada prosedur pendirian PT. Yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Yang kedua, pembuatan akta pendirian di depan notaris. Yang ketiga, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, pendaftaran perseorangan. Dan yang kelima, pengumuman dalam tambahan berita negara. Dan di sini ada macam-macam PT. Macam-macam PT yang pertama itu PT tertutup, tidak semua orang. Yang kedua, PT terbuka untuk siapa saja secara umum. Yang ketiga, PT umum menjual saham di bursa untuk modal umum, penanaman modal hanya memperalikan bursa. Yang keempat, PT perseorangan hanya satu direktur, satu orang. Persyaratan pendirian itu ada 3. Yang pertama, perjanjian antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, dibuat dengan akta otentik di muka notaris. Dan yang terakhir adalah modal dasar. Dan yang kedua dari badan hukum itu ada koperasi. Pengertian koperasi itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Di sini ada tata cara pendirian koperasi. Yang pertama, rapat pembentukan itu minimal 20 calon anggota. Dan yang kedua, permohonan pengesahan yaitu melampirkan berita acara pembentukan, akta pendirian, dan anggaran dasar. Dan yang terakhir dari badan hukum yaitu yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Ada 3 cara pendirian yayasan. Yang pertama, akta notaris. Yang kedua, disahkan Menteri Kehakiman dan HAM. Yang ketiga, diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Di sini ada 4 organ yayasan, yaitu yang pertama, pembina atau pendiri. Yang kedua, pengurus atau yang mampu melakukan badan hukum. Yang ketiga, sekretaris. Dan yang keempat, bendahara. Selanjutnya adalah bukan badan hukum. Bukan badan hukum di sini ada 3, yaitu persekutuan perdata, firma, dan CV. Yang pertama dari bukan badan hukum ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata itu merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan para pihak. Di sini ada pasal-pasal yang terkait persekutuan perdata. Pasal yang pertama, pasal 16-18 BW yang isinya perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Pasal yang kedua, pasal 16-19 BW, yaitu semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada suatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, dan usaha ke dalam perseroan. Ada beberapa syarat sah perjanjian menurut pasal 13-20 BW, yaitu sepakat, cakap. Sepakat dan cakap di sini yaitu menurut syarat subjektif. Yang ketiga ada
klausa yang halal. Klausa yang halal di sini yaitu syarat objektif. Dan ada 3 tambahan syarat sah lagi, yaitu tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan yang terakhir adanya kepentingan. Yang kedua dari bukan badan hukum ada firma. Firma didirikan dengan akta notaris dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia. Ada 4 ciri-ciri dari firma. Yang pertama, menjalankan perusahaan. Yang kedua, dengan nama bersama. Yang ketiga, adanya tanggung jawab dalam resiko kerugian tak terbatas. Dan yang keempat, masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga. Yang ketiga dari bukan badan hukum ada CV atau perseroan komanditer, yaitu suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. CV diatur dalam pasal 19-21 KUHP, terletak di antara perantara tentang firma. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum perusahaan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.